Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan sebuah materi tentang judul karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD. Karakteristik pembelajaran IPS MI atau SD bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu materi IPS. Mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan, fisik, dan sosial budaya. Ada beberapa macam sumber materi IPS. Yang pertama antara lain A. Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Yang B. Kegiatan manusia, misalnya mata pencarian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. C. Lingkungan geografi dan budaya, meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat, sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai yang terjauh. Yang D. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. E. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. 2. Strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS bagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan sesuai urutan yaitu anak, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Anak itu termasuk kita dari diri sendiri. Karakteristik lain juga merupakan ciri mata pelajaran IPS adalah digunakannya pendekatan pengembangan bahan pembelajaran IPS dalam rangka menjawab permasalahan yang sering muncul dalam proses pembelajaran, baik di tingkat sekolah dasar maupun lanjutan. Nah, selain dari sudut pandang tersebut, ada beberapa karakteristik pembelajaran IPS. Dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama aspek tujuan, aspek ruang lingkup materi, dan aspek pendekatan pembelajaran. Yang pertama aspek tujuan. Tujuan pengembangan kemampuan intelektual, yaitu yang bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami disiplin ilmu sosial, berpikir dalam disiplin ilmu sosial, serta kemampuan profesional dalam mencari informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan hasil temuan. 2. Tujuan pengembangan kemampuan rasa tanggung jawab sosial, yaitu bertujuan agar siswa mampu berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya, rasa tanggung jawab sebagai negara dan warga dunia, bangsa, termasuk kemampuannya dalam mengembangkan sikap positif terhadap nilai norma dan moral yang berlaku di masyarakat. Aspek tujuan lainnya yaitu tujuan pengembangan kemampuan kepribadian. Pengembangan kemampuan kepribadian berkenaan dengan pengembangan sikap, nilai, norma, dan moral yang menjadi panutan siswa, seperti kemampuan untuk terus mengembangkan diri melalui belajar di jenjang pendidikan lebih lanjut maupun di luar jenjang pendidikan persekolahan. Pembentukan kebiasaan positif untuk kehidupan pribadinya, serta sikap positif terhadap diri untuk maju perkembangan diri sebagai pribadi, kemajuan masyarakat bangsa, dan juga ilmu pengetahuan. Aspek selanjutnya yaitu aspek ruang lingkup materi. Aspek ruang lingkup materi yang pertama antara lain A. Menggunakan pendekatan lingkungan yang luas, B. Menggunakan pendekatan terpadu antar mata pelajaran yang sejenis, yang C. Berisi materi konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerjasama, D. Mampu memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan perkembangan anak, E.
mampu meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berpikir dan memperluas cakrawala budaya. Selanjutnya yaitu aspek pendekatan pembelajaran. Dalam bidang pembelajaran IPS cenderung bersifat praktik di masyarakat dan keluarga antar teman di sekolah. Aspek yang ditonjolkan dalam pendekatan ini adalah aspek perilaku dan sosial serta nilai eksistensi peserta didik dalam menghadapi suatu nilai kebersamaan, kepemilikan hak, dan kewajiban sebagai makhluk sosial. Jadi dalam kesimpulannya pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD itu ditunjukkan kepada lebih ke praktik di lingkungan keluarga atau masyarakat serta teman yang ada di lingkungan sekolah. Selain aspek yang telah diberikan, aspek sejarah kadang juga dimasukkan dalam pembelajaran IPS, MI atau SD, baik itu sejarah dari masa lampau maupun sejarah tentang sebuah pembelajaran IPS. Baik, itu tadi sedikit penyampaian materi tentang karakteristik pembelajaran IPS atau MI atau SD. Mohon maaf apabila materi yang telah diberikan kurang lengkap atau masih belum mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.